Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan permintaan dari rekan untuk menjelaskan tentang analisis varian secara visual. Analisis varians adalah analisis yang dipakai ketika variabel dependennya berbentuk kontinum. Misalkan ini adalah tinggi badan yang bergerak secara gradasi mulai dari rendah ke tinggi, dan variabel bebasnya, variabel bebas, variabel tergantung, variabel bebasnya berbentuk kategorikal, dan kategorikalnya terdiri dari 3 kelompok atau lebih, karena jika 2 kelompok kita menggunakan uji T. Sebelum mengenal lebih lanjut, marilah kita berkenalan dengan konsep bahwa variasi adalah sumber error. Misalnya saya sedang mengukur tinggi badan pemain bola basket profesional di 2 klub. Saya dapatkan data seperti ini. Klub A rata-rata pemainnya bertinggi badan 175, grup B juga 175, dengan sebaran sebagai berikut. Ini sebaran dari grup B. Setelah Anda mengamati data tersebut, manakah data yang diambil melalui prosedur pengambilan data yang kurang benar? Secara intuitif kita akan menunjuk pada klub B, karena di dalam klub B ada 1 orang yang tingginya 120, dan ini merupakan keanehan karena tinggi badan pemain basket profesional rata-rata tinggi. Sebagian besar tinggi badan pemain basket itu tinggi. Kok ini tidak? Jangan-jangan anak kecil yang sedang bermain di sana diambil datanya dan dikira pemain profesional. Dalam statistika, variasi yang tinggi di dalam sebuah kelompok yang spesifik, mau dicatat kelompok yang spesifik, biasanya menunjukkan sebuah masalah, karena seharusnya dalam sebuah kelompok spesifik itu karakteristiknya homogen. Ketika karakteristiknya adalah heterogen, bisa jadi dikarenakan salah ambil data, alat ukur yang dipakai tidak valid atau reliable, kemudian pengambil datanya tidak serius, ada faktor kebetulan, ada faktor keunikan, dan sebagainya. Kalaupun anak tersebut adalah pemain basket profesional, bukan karena salah sampling, tetap saja itu merupakan sebuah masalah, karena di dalam statistika yang ditekankan adalah keumuman. Keunikan bagi sebuah data di dalam statistika adalah sebuah aib, dan label untuk aib tersebut adalah outliers. Oleh karena itu, di dalam sebuah kelompok yang spesifik, ketika ada variasi yang besar, menunjukkan adanya error yang besar. Namun di dalam kelompok yang spesifik tersebut, jika variasinya kecil, maka errornya adalah kecil. Kita lanjutkan dengan konsep error sebagai penyebab hasil uji statistika yang tidak signifikan atau H0 diterima. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan faktor-faktor yang membuat hasil uji statistika tidak signifikan. Kita sudah mengenal bahwa salah satu faktor penyebabnya adalah variasi data dalam satu sampel. Kita lihat di sini, ini adalah data yang memiliki variasi yang tinggi dalam satu kelompok. Kemudian ini adalah variasi yang rendah, tinggi badannya hampir setara. Kita lihat pada data ini ada 2 penelitian yang dilakukan pada 2 kelompok. Anggap aja ini penelitian yang pertama, ini penelitian yang kedua. Penelitian pertama mendapatkan sampelnya 180 rata-ratanya untuk sampel A, dan sampel B 140. Demikian juga pada penelitian yang kedua, sampelnya 180 rata-ratanya, kemudian dan 140. Namun yang berbeda adalah deviasi standarnya. Jika dianalisis, kita akan menemukan perbedaan yang signifikan untuk penelitian yang pertama, namun pada penelitian yang kedua tidak signifikan. Penyebabnya adalah variasi dalam kelompok di dalam penelitian yang kedua cukup besar, baik pada kelompok pertama dan kelompok yang kedua, sedangkan di penelitian yang pertama cenderung kecil. Bagaimana dengan analisis varians? Analisis varians menggunakan konsep atau prinsip yang sama dengan pandangan bahwa keberagaman di dalam kelompok adalah sebuah residu atau error. Kita lihat di sini, signifikansi dipengaruhi oleh F. Semakin besar harga F,
semakin besar peluang signifikan. Di sini terlihat ini signifikan dan disebabkan oleh harga F yang sangat besar. Di sini terlihat ada unsur between groups dan within groups. Kadang-kadang di beberapa software within group ini diganti dengan galat atau residu yang menunjukkan adanya error. Sementara itu, harga F ditentukan oleh pembagian antara between groups dan within groups. Oleh karena itu, F yang besar akan dipengaruhi oleh besarnya between groups dan kecilnya within groups. Dalam beberapa bahasan di buku statistika, between groups dinamakan dengan antar kelompok, sedangkan within group dinamakan dengan dalam kelompok. Untuk mendapatkan harga F, between groups harus besar dan within groups harus kecil. Kita lihat di sini, misalnya saya akan meneliti perbedaan tinggi badan antar 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kita lihat di sini within-nya kelompok yang pertama kecil, within kelompok yang kedua tinggi, dan within kelompok yang ketiga tinggi. Kemudian selain within group, saya juga memiliki informasi mengenai variasi antar kelompok yang merupakan variasi dari ketiga kelompok ini. Untuk mendapatkan statistika yang signifikan, variasi di dalam kelompok harus rendah dan variasi antar kelompok harus tinggi. Berikut ini saya akan mendemonstrasikan nantinya melalui program simulasi. Kita lihat di gambar ini, misalkan saya akan meneliti perbedaan tinggi badan antara siswa SD, siswa SMP, siswa SMA, dan siswa perguruan tinggi misalkan. Kita lihat di sini, ini adalah variasi tinggi badan anak-anak SD, tinggi badan anak-anak SMP, SMA, dan S1. Kita lihat semakin lebar batang merah ini menunjukkan adanya skor yang semakin bervariasi. Selain skor, saya juga memiliki yang berwarna hijau ini adalah reratanya, sehingga dapat dikatakan ketika bar yang seperti ini dibandingkan dengan bar yang seperti ini, dengan kata lain variasi bar yang berwarna merah ini lebih tinggi daripada bar yang berwarna putih ini. Selain itu, ada juga informasi mengenai between subject, yaitu variasi antar kelompok. Kita lihat di sini terlihat ada grand mean, yaitu mean dari kesemua kelompok. Misalnya grand mean-nya di sini, ketika min kelompok yang pertama di sini, kelompok yang kedua di sini, kelompok yang ketiga misalkan di sini, kelompok yang keempat di sini, itu misalnya ini adalah A dan B. Misalnya grand mean-nya di sini, misalkan kelompok di sini, kemudian kelompok B di sini, kelompok C di sini, yang keempat di sini. Kita lihat variasi data pada A lebih kecil dari variasi di dalam B. Inilah yang dimaksud dengan variasi between subject. Kita harus membuat ini setinggi-tingginya agar didapatkan hasil yang signifikan. Sementara itu kita juga memiliki informasi F yang merupakan pembagian dari between dan within. Baik, mari kita simulasikan. Kita lihat di sini within dari data ini sangat besar dibanding between-nya. Jika saya perbesar between-nya, misalkan tinggi badan anak SD menurun, tinggi badan anak-anak sarjana itu meningkat, kita lihat F-nya sudah mulai kelihatan. Dari sini kita simpulkan bahwa besarnya between itu terlihat dari variasi antar kelompok. Nilai F ini akan meningkat ketika variasi di dalam kelompok adalah rendah. Misalnya tinggi badan di anak-anak SD ini saya turunkan variasinya. Terlihat bahwa nilai F semakin besar seiring dengan menurunnya within. Nilai F akan meningkat ketika rata-rata kelompok yang pertama ini semakin besar simpangannya dari grand mean. Saya coba dan terlihat semakin besar F-nya. Hal yang sama juga saya coba, misalkan tinggi badan anak-anak S1, misalkan saya
turunkan variasinya, kemudian saya jauhkan dari grand min, F semakin meningkat. Dan ketika saya buat variasi kelompok-kelompok yang lain itu semakin menurun, dan juga saya jauhkan dari grand min, maka F akan mendapatkan harga yang lebih tinggi. Kesimpulan yang kita dapatkan dari video ini adalah kita harus memperkecil variasi di dalam kelompok, namun kita harus memperbesar variasi antar kelompok yang dibuktikan dengan banyaknya nilai rata yang menjauh dari grand min, menunjukkan adanya variasi antar kelompok. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.